Salam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi setelah minggu lalu ya kita mengadakan pertemuan. Nah, ini hari ini kita akan meneruskan yang kita sudah lakukan minggu lalu. Maaf karena saya suaranya lagi serak ini, masuk angin udah 3 hari tadinya. Ya, baik. Teman-teman sekalian, kita akan mencoba melakukan simulasi melaksanakan teknik botai ini. Botai ini merupakan satu teknik yang sekarang sangat terkenal di dunia, banyak yang pakai, tapi di Indonesia alhamdulillah sangat jarang ya Pak yang memahaminya, sangat jarang yang melakukannya. Botai ini pertama saya bawa ke Indonesia dulu tahun 2014. Saya belajar botai ini dulu sampai ke Malaysia, karena di sana ada seminar workshopnya botai, belajar di sana. Karena yang membuat software botai ini adanya di Belanda, CGE itu Belanda. Nah, saya belajar di sana. Memang saya lihat tekniknya sangat bagus sekali, makanya saya banyak memakai teknik ini untuk berbagai keperluan. Saya kan tim investigator juga di migas, itu saya pakai teknik itu. Kalau investigasi saya pakai. Kalau mengadakan inspeksi saya pakai juga teknik itu, bisa dimanfaatkan. Kita kan sudah lihat kemarin ya bahwa teknik botai ini bisa dipakai di berbagai sektor dan bidang-bidang itu kan ya. Nah, nanti kita coba lihat. Ini kebetulan saya harus pakai 2 layar nih, karena supaya menyangkut software, soalnya software saya di komputer satunya, nah nggak bisa kayak ini saya pakai komputer satunya nih. Oke. Oke, sudah tampil ya? Oke, sudah tampil Pak, sudah tampil. Sudah tampil Pak, silakan. Saya cuman ingin memberikan gambaran aja ke teman-teman sekalian apa selama ini yang saya buat untuk botai ini, apa yang saya lakukan. Nah, saya akan coba ya. Oke. Ya, kelihatan ya botainya ya. Nah, saya akan sharing aja dulu yang pernah saya lakukan. Ini banyak ya. Bagaimana penggunaan botai ini? Nah, ini macam-macam botai ini. Saya ngerjain botai kalau saya melakukan audit ke perusahaan macam-macam tuh saya buat botainya. Saya pakai botai itu untuk melakukan hazid, melakukan apa, saya pakai teknik botai ini. Ini ada contohnya macam-macam yang saya buat. Misalnya dulu ada pipa, membuat pipa, besar skop pipa, terus saya bikin botainya. Nah, kemudian ada masalah pipa pecah di Balikpapan kemarin itu, saya investigator ke sana, saya buat botainya. Nah, ini sangat bagus sekali. Setelah kita membuat botai itu, kita bisa menganalisa secara mendalam apa penyebabnya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi yang lengkap itu ya, dengan menggunakan botai ini. Nah, ini saya ambil aja yang sederhana-sederhana dulu ya. Nah, misalnya ini LPG bocor nih, LPG bocor dari wadahnya. Nah, ini keluar buat botainya sini ya. Nah, ini botainya kan sini ya. Kemarin kita sudah tahu botai itu yang atasnya botolnya, kemudian di sini itunya kan top eventnya di sini, top eventnya di sini. Nah, kita lihat nanti apa ke kiri adalah trade,
penyebab, ke kanan adalah dampak security. Ya, kita tahu ya kemarin ya. Oke, nah ini contoh botai saya buat untuk LPG bocor. Nah, ini kelihatan tahu kan kita semuanya. Nah, tuh. Nah, ini yang hebatnya kalau botai ini, nanti botai ini setelah kita buat itu, langsung kita bisa buat reportnya. Reportnya. Nah, ini laporan report, report lengkap, hazard. Nah, oke, keluarlah laporannya langsung. Ya, jadi kita tidak susah-susah lagi melakukan analisa ya. Nah, langsung keluar reportnya ya. Nah, reportnya. Tuh, apa yang kita lihat situ ya. Apa hasil kita melakukan risk assessment tadi, sudah keluar semua tuh datanya. Nah, nanti bisa dibuat laporan lengkap gitu ya. Jadi macam-macam nanti yang kita ingin tampilkan apa saja. Tapi itulah manfaat dari botai ini yang sudah saya lakukan, sudah saya praktekkan gitu ya. Jadi kita balik lagi ke yang tadi. Oke. Nah, ini macam-macam ya. Macam-macam kita menerapkan botainya ini. Jadi botai ini bisa kita pakai untuk macam-macam ya. Nanti sekarang bagaimana cara kita membuat botai ini. Jadi kalau tadi kan saya sudah katakan, saya banyak membuat botai ini untuk berbagai keperluan. Ya, nah lihat reportnya nanti. Macam-macam botai ini saya buat. Botai kebakaran sumur, kalau ada blowout itu di Ratau, saya buat botainya. Ya, kemudian kalau kita melakukan ada macam-macam nih botai. Nah, jadi setiap botai itu kita buat. Kalau ada ini botai yang general, nah ini namanya botai untuk hazid. Jadi kalau hazid hierakdisi yang buat hazid itu bisa kita buat dengan teknik botai ini kan keluar. Nah, itu lebih general kalau hazid ini. Hazid ini kita buatkan kita ingin melihat hazard secara general. Nah, tidak spesifik dulu di hazardnya secara general. Nah, ini kita bisa lihat ini. Ya. Hazard di satu lapangan dulu saya buat untuk lapangan Tanjung dulu. Nah, operasinya apa saja yang ada di bahaya di situ. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, ini digedein sini. Nah, ini misalnya ada chemical hazard, fire explosion, macam-macam kan bahayanya. Nah, ini kalau kita membuat hierakdisi itu mungkin Anda maksud biasa seperti ini kan. Nah, kalau hierakdisi udah langsung ini. Nah, ini hazardnya apa, kita buat di sini. Nah, dari hazard ini nanti kita buat, kita cari, nah, apa barirnya. Nah, yang penting itu barir ini kan. Barir ini yang Anda harus betul-betul paham membuat barirnya ini. Barir ke kiri dan barir ke kanan. Ya, kita lihat di situ. Oke. Nah, ini contoh-contoh aja ya, contoh-contoh aja yang sudah saya pernah buat. Jadi banyak sekali yang saya buat. Jadi saya ingin menunjukkan ke Anda bahwa botai itu adalah sangat efektif gitu ya, sangat efektif kalau kita pakai untuk melakukan analisa risiko. Ya. Nah, sekarang kita mulai latihan sekarang. Yo teman-teman yang sudah mendownload, sudah di-download semua softwarenya? Nah, ini ini untuk latihan malam ini. Nah, oke. Semua sudah mendownload softwarenya? Sudah terbuka? Belum Pak, saya tidak dapat untuk di WA Pak. Ya, bagian sudah Pak. Oke, sekarang kita latihan. Latihan saya buat sederhana aja. Judulnya di sini adalah bus angkutan umum. Nah, sekarang kan banyak kecelakaan angkutan umum kan. Nah, kalau Anda buat botainya nanti kan Anda akan bisa memberikan masukan, memberikan pelatihan kepada pengemudi, kepada apa penyebab terjadinya kecelakaan pada bus angkutan umum itu. Nah, salah satu
potensi T-nya adalah ban depan pecah, misalnya gitu. Habis itu kan banyak nanti bisa kita buat, remnya blong, jadi kita masukkan. Atau tiba-tiba ada kebakaran atau apa, kita bisa macam-macam kita buat ya untuk botai ini. Jadi untuk bus ini aja bisa banyak botainya nanti. Botainya misalnya remnya blong, bannya pecah, ya, atau apa saja, ya, itu bisa kita buat botainya. Nah, ini contohnya saya membuat botai bus angkutan ban depan pecah, ban depan pecah. Nah, kita baru mulai cari ke kiri. Ke kiri itu kenapa ban itu pecah. Nah, ini Anda sekarang belajar memakai botai, ya, memakai botai. Di sini ini di botai ini sudah ada dibuat seperti ini. Tinggal kita ngisi-ngisikan aja, ya. Pada setiap ini kita isi, cara ngisi ini gampang. Nah, sini ada klik di sini nih. Nah, klik, ya, klik di sini. Nah, nanti keluarlah Anda akan mengisi apa gitu ya. Anda bisa lihat di sini. Nah, misalnya bus angkutan umum, ban depan pecah. Nah, di situ apa efeknya ban pecah itu? Nah, sini kita boleh bisa milih. Bisa health, safety, environmental, atau health and safety, environmental. Nah, kita pilih. Jadi kalau terjadi ban pecah itu, dampaknya akan menyangkut aspek kesehatan, aspek safety, aspek lingkungan. Nah, kemudian dilihat lagi. Akuntabel, siapa yang bertanggung jawab nih di perusahaan yang ngurusin ban ini? Misalnya bagian maintenance. Nah, klik di sini bagian maintenance. Nah, di bus angkutan, tuh, ya, oke, kira gitu ya. Oke. Nah. Oke. Nah, itu yang kita lihat. Nah, ini semuanya gampang. Ini Anda tinggal ngisi ini diisi, Anda isi ini gampang. Nah, tinggal diklik aja mau diganti-ganti apa, bus angkutan atau apa. Nah, terserah ya. Nah, kemudian yang penting setelah itu Anda bisa ini yang di sini ada 2 titik nih. Ada yang sudah nyoba nggak di rumah pakai komputer? Belum? Siapa yang bisa ngikutin saya? Ada Pak, sudah Pak, bisa Pak. Ada ya? Nah, coba Anda ketik di sini, ini adalah untuk mengedit. Nah, untuk mengisi. Isi apa yang Anda isi. Kalau Anda sekarang isi, coba Anda lihat sini. Nah, disilah terserah Anda mau ngisinya apa. Ya, oke. Oke ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini. Nah, kanan ini set hazard display. Nah, kita tuh boleh menampilkan apa aja yang kita supaya kelihatan di gambar ini. Oh, ini penanggung jawabnya siapa? Bagian maintenance. Nah, ini efeknya. Efeknya apa? Health and safety environmental. Nah, terus apa lagi? Description-nya. Nah, boleh. Nah, description bus angkutan umum. Kemudian ininya. Nah, ini bisa kita buat sini ya. Oke. Ini contoh aja ya, contoh aja nih. Akuntability-nya lah. Nah, ini contoh ini bisa kita buat seperti ini, ya. Nah, dengan membuka yang ini, yang kanan ini, supaya kelihatan tabelnya. Kalau nanti supaya tabelnya tidak kelihatan, supaya bersih tabelnya, nah ini nanti dihilang-hilangin aja. Nah, ini dipindahin ke off semua, ya, di off semua. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke kiri. Ke kiri adalah pertama apa penyebabnya. Penyebab yang pertama ban depan pecah. Ban depan pecah. Ayo semua ikut ya, semua ikut partisipasi aktif ya. Satu adalah kondisi ban tipis. Nah, kenapa ban itu pecah? Nah, satu adalah karena bannya tipis. Ya. Yang kedua apa kira-kira? Ya, ada paku. Ah, ada paku, kena benda, paku dan lain-lain. Juga kena jalannya ya, tidak rata ya kan? Oke. Nah, oke. Nah, nanti yang paku ini menurut Anda kategorinya apa itu? Kategori apa paku di jalan itu? Ya.
Benda keras dan tajam. Nah, sekarang Kontribusi. untuk Benda tajam, terjadinya Pak. ban pecah, untuk terjadinya ban pecah, adanya paku itu kontribusinya besar atau kecil? Besar. Besar, jadi high contribution ya. Nah, tuh. Tipe dari paku itu apa tuh? Paku itu kan barir ya. Nah, tuh nanti ada bisa di tipenya itu seperti apa. Kemudian kemungkinan terjadinya kita kena paku ini sering apa tidak? Bisa terjadi tiap tahun, tiap bulan, tiap hari, atau setiap hari bisa terjadi. Atau kontinu atau mungkin aja. Nah, atau setiap saat bisa terjadi ya, kita nggak tahu ya. Oke. Ini udah tahu kita. Andai kata Anda membuat ini nanti di Bullseye, andai kata itu sudah Anda jalankan, barrier itu Anda klik di sini. Acceptable kriteria have been filled. Artinya itu sudah Anda amankan kena benda paku itu. Ini oke. Oke. Udah ya. Oke. Oke. Udah ya. Nah, kena benda paku. Nah, sekarang kita ingin tampilkan semula ya. Supaya kelihatan. Kalau nanti Anda mengadakan meeting, ditampilkan aja semuanya. Description-nya apa, ya, tipenya apa, itu yang penting-penting ya. Kemudian acceptable kriterianya, ini sudah dilakukan apa belum, ya. Nah, tuh. Nah, frekuensi terjadinya, sering apa enggak. Nah, itu nanti tabelnya jadi seperti ini di botainya. Oke, sampai di sini jelas? Mengisi trade? Jelas. Ada Jelas, Pak, jelas, Pak. Ada di samping yang dua ini ada enggak? Kenapa? ban depan pecah nih. Kenapa? Ya. Ada sebab lain? Umur ban tua. Ya. Umur ban. Ban vulkanisir, Pak. Keseringan itu ban vulkanisir. Oke. Oke. Nah, kalau Anda mau nambah yang satu, klik di sini nih. Nah, klik di sini, add the new barrier. Nah, nambah barrier. Kalau kita mau bikin barrier, kan ini setelah ini ada barrier kan? Nah, tapi kalau Anda ingin menambah trade, klik di sini. Nah, trade barrier. Nah, keluar barrier baru. Barrier baru tadi apa? Ban vulkanisir. Ya. Ban vulkanisir. Oke. Nah, ban vulkanisir ini kira-kira coba kita lihat, kita analisa. Ban vulkanisir ini kategori apa nih dari sisi bahaya? Nah, kita lihat. Itu kontribusi enggak dia terhadap terjadinya kecelakaan? Atau sedang-sedang aja? Sedang aja lah ya. Kalau enggak, kalau berarti high kontribusi enggak boleh dong vulkanisir. Tutup ya. Oke. Nah, kemudian Anda lihat lagi kemungkinan dampaknya ban kena vulkanisir itu bisa terjadi enggak? Bisa ya, continuous kapan saja bisa terjadi. Kalau tiba-tiba lepas kita nggak tahu ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini sudah dapat satu. Nah, sekarang setelah kita mendapat barrier ini Anda cari terus. Inilah nanti Anda di dalam tim. Bota ini harus dikerjakan dengan tim. Ya, betul-betul kita kerjain sama-sama. Apalagi barrier lain. Cari lagi barrier lain. Terus sampai kita dapatkan trade-nya. Ini sudah ada 3 trade-nya ya. Nah, 1 karena kondisi ban tipis. Kedua kena benda, ada paku. Yang ketiga ban vulkanisir. Yang keempat bisa saja muatannya berlebihan, betul ya? Muatannya berlebihan. Kemudian faktor lain panas. Panas bisa enggak? Panas yang tinggi, bannya jadi pecah. Bisa kan? Nah, ada lagi faktor lain enggak? Misalnya ngisi bannya ketinggian anginnya. Ada enggak? Nah, jadi masalah ban pecahnya aja banyak faktor penyebabnya. Itu ya, itu yang harus Anda kaji. Makanya di dalam Botai ini kita betul-betul mengkaji risiko itu secara detail dan secara mendalam gitu.
Nah, ban pecah aja nih sudah banyak jenisnya. Kondisi ban tipis, kemudian kena benda paku, bannya vulkanisir, tambah lagi cuaca panas, kemudian tambah lagi nanti adanya faktor muatannya terlalu berlebihan muatannya sehingga bannya nggak kuat. Nah, oke, jelas sampai di sini. Bisa ya? Jelas. Jelas Pak, jelas Pak. Nah, baru setelah itu yang paling penting kita masuk ke aspek barir. Tapi sebelum ke barir datang, kita masuk ke sebelah kanan. Sebelah kanan itu kita bicara dampak kan. Kalau misalnya ban depan pecah, dampaknya apa? Bus oleng, menabrak pembatas jalan. Betul ya? Oke. Nah, di botai ini kita bisa cari risknya. Kemungkinan bus oleng menderita ini risikonya berapa? Nah, keluarlah diklik di situ. Oh, risikonya tinggi banget nih. Nah, oke. Kemudian dampak terhadap people, ya. Nah, ini kita cari. Oke, misalnya sini. Oke. Nah, ini ada risknya. C2, C3. Anda tinggal ngetik aja. Jadi langsung di sini risknya keluar. Ya, nilai risikonya dengan menggunakan teknik botai ini. Nah, kira-kira setelah itu ban pecah ini, apalagi penyebabnya? Efeknya kalau ban pecah. Yang satu, bus oleng menabrak pembatas jalan. Orang tidak cedera. Yang kedua apa? Korban manusia. Menabrak manusia. Orang ya, ya terjadi korban. Bus terperosok di parit. Oh, masuk parit, masuk jurang. Nah, kita lihat nih. Nah, kita lihat risknya. Kita tulis ini risknya. Oke, kita tulis, cari lagi risknya. Nah, ya ini di sisi aja ya, saya ngisi dulu aja. Nah, pokoknya itu. Nah, kita isi risknya. Nah, itu botai ini bagus sekali, jadi kita langsung keluarkan di sini nih. Nah, oke. Sudah. Nah, ini kan banyak nanti Anda cari. Dampaknya apa? Bus depan pecah, bisa menimbulkan image kita. Image ini perusahaan bus kan, penumpangnya cedera semua. Tulis dimasukkan di sini semua. Kan banyak nanti ya kan. Nah, kena ban pecah nih, bus umum nih kan, saya menganggapnya bus umum. Nah, kalau ini penumpang menabrak manusia, tapi bisa juga penumpangnya yang penumpang. Oke. Nah, jelas ya di sini. Oke. Ada yang lagi nyoba nggak? Coba Pak. Oke. Nah, selesai kan? Kiri kanan selesai dulu. Kiri kanan selesai. Ini angka ini menurut level ya. Ini level 1. Level 2, nah kita nunjuk ini. Nah, kita sudah dapat ya. Kita cari dulu semuanya nih. Apa saja yang ke kiri, apa yang ke kanan. Oke, ini kan banyak sekali nih. Nah, perlu Anda kan berdiskusi, kita bahas ban pecah itu dampaknya apa, kemudian kalau penyebabnya apa, ban pecah tadi. Oke, nah setelah itu yang utama di sini adalah mencari barir. Itulah inti daripada botai ini. Karena teorinya kemarin saya bahas kan, teorinya apa itu, William Gibson mengenai Swiss cheese itu kan, barrier management. Jadi makanya botai ini disebut juga barrier management konsep. Karena dia melihat ke sisi barrier. Nah, barriernya penting. Sekarang kondisi ban yang tipis. Nah, apa saja penyebabnya? Ya, nah oke. Kondisi ban yang tipis ini kan macam-macam nih kemungkinan penyebabnya. Ya, nah, saya tulis ini, usia ban sudah tua. Kemudian inspeksi bannya tidak dilakukan. Apalagi kira-kira ban tipis itu. Apalagi
bannya tidak asli, ban KW katakanlah. Nah, jadi tidak sesuai. Nah, oke. Nah, untuk setiap ini kita bisa analisa satu-satu. Kita lihat dulu akuntabilitinya siapa, kemudian barir type-nya tuh apa, barir kategori apa, barir type-nya apa, kritikal enggak, kritikalnya ya, description efektif enggak barirnya. Nah, kemudian yang penting-penting aja nih kita buat ya. Pak Suratman, boleh tanya Pak? Ya. Itu S sama L itu apa ya Pak? Mana? Yang tadi Pak, yang Bapak klik-klik. Yang klik yang mana? Yang ini? Yang barusan? Iya kan ada gambar mata. Nah itu kalau diklik kan keluar tuh Pak. Ya keluar. Oh ini. Ya, ini. Ya. Ini penampilan. Ini. Kalau nah, off itu, ini Pak. Gambarnya nggak tampil. Oh, kalau L Pak? Ini likelihood kelihatan. Ini severity. Oh. Nah, jadi ini untuk supaya kelihatan gitu di gambar. Ya. Ya. Oke. Baik Pak. Makasih Pak. Ya. Jadi itu kelebihannya di botai ini. Untuk kelihatan gitu ya. Nah, ini kita lihat. Ini kita bahas sekarang. Salah satu barir kita adalah ban itu rutin kita inspeksi. Betul ya? Pemeriksaan ketebalan dan kondisi ban sebelum jalan. Nah, ini apa kategorinya? Nah, ini kita lihat kategorinya. Inspeksi itu kategorinya apa? Nah, inspeksi itu kategorinya adalah jenis barir. Tapi yang tipenya jenis barir itu ada macam-macam. Ada yang bersifat behavior, ada yang sifat aktif hardware. Jadi kalau aktif hardware itu dia aktif. Tiba-tiba kalau ada kejadian dia nyembur, ya itu namakan aktif. Ada yang barir bersifat socio-technical. Nah, dia bersifat teknik tapi perlu manusia yang tahu. Misalnya safety belt, misalnya kan kalau tidak dipakai oleh manusia nggak jalan. Nah, continuous hardware yang memang standby di situ. Kayak pipa pemadam kebakaran standby di situ. Ada juga yang bersifat pasif misalnya ya, ada juga yang bersifat aktif. Nah, itu jenis-jenis barir. Ini harus Anda pahami ya untuk mengenal barir. Jadi barir itu ada macam-macam, ada yang sifat behavior, ada yang bersifat aktif berarti, ada yang bersifat sosio technical, ada yang bersifat continuous. Nah, saya memasukkan kalau inspeksi tadi itu kan kita melakukan inspection ya. Nah, berarti sosio technical gitu ya. Nah, technical. Nah, kemudian dengan kita melakukan inspeksi berata kepada ban tadi, kira-kira bagus menurut Anda tidak? Very poor? Bagus, Pak. Bagus. Very good? Atau good? Nah, terserah Anda nanti. Anda kita anggap aja very good. Wah, jadi kalau ban setiap jalan di teks diperiksa dulu, nah, itu berarti very good. Ya, ini siapa penanggung jawabnya? Nah, penanggung jawabnya siapa nih meriksa ban itu? Menurut Anda siapa penanggung jawabnya? Nah, bisa Anda tulis di sini nanti ya. Nah, misalnya penanggung jawabnya bagian operasi, engineering, nggak boleh. Nah, oke, bagian bengkel kayak maintenance lah, ya. Bagian maintenance di bengkelnya. Nah, kemudian ini kategori barir tadi itu, barir kita apa tadi namanya inspection itu. Inspection itu apakah berupa hardware? Enggak kan? Hardware itu perangkat keras. Apa desain? Atau maintenance management? Atau operation prosedur? Atau aero, housekeeping, dan sebagainya. Ini bentuk barir tadi. Nah, kalau menurut Anda, barir berupa inspection itu masuk kategori mana itu? Maintenance management ya? Ya, maintenance. Kategori maintenance. Nah, dengan kita melakukan inspeksi itu, menurut Anda, itu kritikal enggak? Atau kritikal ya, artinya kalau tidak dilakukan inspeksi, rawan kan? Nah, tapi kritikal. Jadi kalau tidak dilakukan inspeksi, itu sangat berbahaya dampaknya. Oke. Oke. Nah, sampai di sini jelas? Jelas. Oke. Nah, oke ya.
Jadi telah kejawab di sini nih. Kita melakukan program inspeksi, pemeriksaan ketebalan. Itu ternyata IP-nya adalah socio-technical, high critical, ya, very good. Nah, penanggung jawab bagian maintenance. Setelah sampai di sini, nah sekarang kita lanjut. Kita lihat jenis barir. Kenapa ban tadi bisa sampai pecah tadi kan? Karena ban tipis tadi. Apa yang menyebabkan bannya tipis? Usia ban. Nah, jadi kita harus bisa memastikan ban itu ada lifetime-nya, lifetime penggunaannya. Misalnya itu barir aja. Jadi ban itu ada usia sekian kilometer harus diganti, misalnya kan? Nah, itu usia ban. Nah, itu perlu enggak menurut Anda? Itu jadi barir. Nah, Anda barir ini Anda nanti yang diskusi, bahas sama kawan-kawan. Kalau membuat botai itu dibahas. Karena disinilah letaknya K3, pencegahan kecelakaan pengamanannya. Di dalam kita menyusun barir ini. Ya, barirnya apa untuk ini ya. Maka di sini jadi dengan botai itu kita mengkaji resiko itu betul-betul mendalam gitu. Ya, mendalam. Ya, lain dengan teknik hierarkisi itu hanya kualitatif aja ya. Hanya ini aja, tapi dengan botai ini kita diarahkan betul. Nah, usia ban ini kita lihat. Nah, usia ban ini kita bicara masalah adanya usia ban itu, menurut Anda itu jenis barirnya apa tuh usia ban? Kalau kita bicara usia ban, nah, sifatnya apa? Sosioteknikal kan atau kondisi? Ya, kalau kita bicara usia ban. Supaya ban itu usia, tapi usia bannya artinya dibatasin, ada lifetime-nya, kita masukkan ke mana? Ya, nah, kalau barir tadi kan macam-macam, ada yang pure, ada yang aktif barirnya, ada yang sosioteknikal, mungkin sosioteknikal ya, karena kita harus melakukan pengecekan sendiri, kita cek usianya, kita batasin usianya, ya gitu ya. Nah, itu kuat enggak barir itu? Kalau kita Very good, very good. Very good. Very good. Oke. Ya. Siapa yang tanggung jawab nih? Nah, bagian maintenance lagi kali ya. Yang kawan. Oke. Nah, kode barir ini yang kita bicara mengenai pengesahan ban itu barir, kode jenis barirnya apa nih? Kita lihat sini. Ini kategorinya kepada maintenance management ya. Ya, maintenance management ya. Dengan kita melakukan manajemen, kita tahu ban itu kapan harus diganti, ada jadwalnya, sekian kilometer harus diganti, misalnya ya itu. Oke. Nah sekarang kritikal enggak itu? Kritikal ya. Kalau Anda ganti bannya enggak dicek sudah penuh. Nah sekarang di tempat Anda sudah terpenuhi enggak sekarang? Nah, oh sudah nih Pak, tulis di sini ya. Oke. Nah, oke, kelihatan ya. Ketika tadi sudah terpenuhi belum? Oke, acceptance kriteria. Oke, tuh. Jadi ketahuan nih acceptance kriteria yes. Nah, berarti yang yes ini berarti sudah ada di tempat kita sekarang. Jadi kita dengan botai ini ketahuan kita nanti mana barir yang sudah ada, mana barir yang belum ada. Tuh, makanya itu jadi PR nanti. Setelah kita buat barir ini, kita jadi tahu mana yang sudah ada, mana yang belum ada. Nah, itu kelebihan dari botai ini. Jadi dengan sini Anda tahu nanti. Nah, ini dilihat kriterianya. Nah, ini sudah belum. Oh, ini belum nih. Inspeksi ini belum jalan. Ya. Nah, ini ban KW belum jalan, kira-kira gitu. Nah, sampai di sini jelas mengisi barir. Jadi barir ini Anda gali sebanyak mungkin barir kita pasang. Ya. Nah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada Pak. Ya. Oke, silakan rekan-rekan kalau ada mau bertanya. Bertanya. Saya Pak. Oke, silakan. Sudah dicoba belum? Silakan Pak Ansar. Terima kasih Pak. Pak Suatman, ya. Kalau thread barirnya sama untuk beberapa thread, bagaimana menggambarkan? Enggak apa-apa, biar aja.
Jadi untuk thread yang satu lagi, misalnya kita tadi katakanlah nih ya. Nah, kita berbicara barir ini kan. Izin bertanya, Pak. Nanti barir ini sama barir ini mungkin barirnya sama gitu ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi nanti yang Bertanya, Bapak. nanti di dalam barir itu ini kita dibantu oleh barir ini. Nah, ini barir ini nanti boleh kita kasih kode barir namanya. Nah, ini usia ban ini. Inspeksi ini mungkin ketemu di mana-mana ya, tempat lain ketemu inspeksi ya. Nah, kita lihat nanti. Tapi yang setiap barir itu yang penting barir itu nanti Anda buat kode. Nah, misalnya kode 001. Nah, kita berbicara 001 itu bicara mengenai inspeksi. Nah, jadi 001 ini bisa Anda pakai di tempat lain nanti. Ya, enggak ada masalah. Oke? Jelas? Oke, Pak, jelas. Nah, jadi kode yang sama. Barir itu obatnya sama di tempat yang lain, enggak apa-apa. Ya. Nah, itu kelebihannya bota ini, ya. Nah, oke. Jadi nih, inspeksikan di sini. Ketemu lagi nanti di sini di bawah Anda ada inspeksi juga. Misalnya kita bicara kena benda baku misalnya. Kita juga mungkin perlu inspeksi barirnya. Boleh kan? Nah, oke. Jelas ya? Oke, silakan. Yang ditanyakan lagi. Inilah utama daripada kita menganalisa risiko itu. Hazard identification itu disinilah kata kuncinya. Kadang-kadang kita cuma belajar risk management, hazard, tapi tidak nyata, tidak real. Makanya konsep manajemen ini adalah konsep yang sampai sekarang ini dipakai oleh perusahaan kelas dunia. Semuanya pakai konsep ini. Ya, di semua pakai konsep ini. Ya, oke. Di Indonesia. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pilihan tadi, akuntabel tadi, kan itu kan terbatas tuh pilihannya, departemennya. Misalkan ada departemen yang tidak ada, misalkan penanggung jawabnya ada, nah katakan, bisa nggak ditambah itu? Oh, boleh, nanti ada caranya nanti mengedit barir. Nah, nanti dia itu dari atas tuh ada, kalau kita ada punya software ini kan, nah, itu ada edit ini bisa macam-macam. Ada edit barir ini ya, edit apa ya. Nah, ini bisa. Oke, itu bisa diedit nanti ya. Bisa ditambahin, dirubahlah dengan yang versi kita. Kita tidak menggunakan di perusahaan istilahnya bukan maintenance, pemeliharaan kita sesuaikan ya. Ini dengan software ini kita bisa mengedit balik ini ya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Mau nanya, Pak. Ya. Pak Suatman. Ya. Berarti intinya semakin banyak barrier, analisanya semakin kuat ya, Pak ya? Iya dong. Banyak justru itu yang selama ini kita ndak berpikir secara itu segala real kan orang K3 itu, sehingga kecelakaan masih banyak terjadi. Jadi misalnya aja mencegah rumah kemalingan, kan kita banyak barir tuh ya, misalnya. Nah, tapi barir itu secara garis besar dibagi 3 kemarin saya sampaikan kan di dalam teori switches itu, barir yang sifat engineering, barir yang bersifat prosedur dan sistem, barir yang bersifat intervensi manusia. Kan ada 3 kan? Nah, ini udah sama ini. Kalau kita bicara barirnya bisa ban KW, ini bersifat apa nih? Engineering kan? Usia ban, teknisan, inspeksi, ini prosedur, ya. Nah, mungkin ditambahkan lagi di sini, misalnya, nah, yang masalah pelatihan, mungkinnya pengemudinya tidak pernah dapat training, kurang training, ditambahkan sini education, jadi supaya sopirnya itu ada pelatihan, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sederhana sekali ya bota ini sebetulnya. Jadi kalau kalian rajin
tiap hari, tiap minggu sekali bikin satu botai, itu akan luar biasa kan, 1 tahun dapat berapa coba botainya. Nah, dicarilah di perusahaan kita mana-mana risiko yang dianggap tinggi, dibuat botainya. Nah, setelah pertama fokuskan yang risiko tinggi dulu, gitu ya. Oke, sampai di sini masih ada yang ditanyakan. Nah, kita lanjut ke kanan. Halo, selamat malam Pak, izin bertanya. Pak, saya ingin bertanya, apakah nanti setelah sesi malam ini, apakah nanti ada mungkin suatu kelas khusus terkait pendalaman penggunaan aplikasi ini? Karena menurut saya ini sangat baik, tapi ketika kita mempresentasikan sesuatu hal baru di perusahaan, ya minimal kita harus menguasai dulu Pak aplikasinya, seperti itu. Iya. Terima kasih Pak. Ya, saya aja dulu batai ini harus dapat sertifikat dulu. Sertifikatnya tuh dulu dikeluarkan dari CGI, saya trainingnya di Malaysia dulu 3 hari training batai ini. Nah, itu sudah. Itu kita sering adakan training, karena kita bikin di Badung. Saya ngajak ada teman saya dari Kuala Lumpur ikut ngajar. Biasanya pelatihan training batai ini kita buat dulu 3 hari minimalnya, ya, supaya orang itu betul-betul paham, betul-betul langsung praktek nyata sampai membuat reportnya gitu ya. Ini jadi pelajarin dulu, nanti bisa bicarakan lagi lah kalau nanti ada yang butuh ini, kontak aja nanti ya Pak ya. Terus sekarang Anda perkenalan dulu dengan teknik botai ini. Jadi kalau nanti karena softwarenya nih waktunya terbatas ya, tapi kalau nanti Anda sudah habis, Anda buka aja CGI-nya, kalau mau diperpanjang coba lagi gitu. Tapi kalau enggak, ini juga bisa dibikin secara manual ya, tapi repot banget sih manual ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke mana? Ke bus oleng menabrak pembatas jalan. Nah itu ya, kira-kira barirnya apa saja? Salah satunya adalah ikat pinggang ya. Gitu. Kemudian apa lagi barir lain menurut Anda? Untuk supaya bus tadi tidak menabrak jalan tadi, apa barirnya? Kalau tadi kan penyebab, kalau sekarang kita bicara dampaknya. Nah, pada saat ban pecah, ya, nah, salah satu dampaknya adalah bus akan oleng. Nah, kira-kira bagaimana pengendaliannya, mitigasinya? Salah satu pelatihan supir. Betul, sopirnya training ya. Nah, sopir training, pengalaman ya, training menghadapi izin bertanya Pak. Ya, Terkait aplikasi botai ini dapat membuat pelaporan ke Disnaker nggak Pak? Atau cuma hanya progresnya aja Pak? Apanya maksudnya? Jadi botai kita mengadakan identifikasi melakukan menggunakan aplikasi botai. Nah, setelah melakukan identifikasi tersebut sudah ada. Nah, lalu untuk pembentukan pelaporan ke Disnaker, apakah bisa mengarahkan pakai pembuatan botai ini, Pak? Malah lebih bagus malahan kan, makanya daripada membuat hirak yang kayak biasa gitu kan. Nah, dengan di sini kan lebih lengkap lagi. Iya benar. Hanya kita Hazob kan sama aja. Nah, Hazob juga sama kan membuat itu. Makin banyak kita dibuat kan makin canggih kita. Ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Lihat ke sini. Ini kita bicara sekarang barir untuk sebelah kanan. Ya, barir sebelah kanan itu juga sama tadi. Ya, ini tipenya apa nih barir tadi? Ya, kalau kita membina sopir, apa? Kita bicara perilaku orang, apakah sosial? Ini sosial ya. Sosial. Oke. Nah,
kita bicara ini efektif enggak kalau terjadi apa-apa. Nah, cukup ya. Nah, very good. Kalau sopirnya sudah terlatih, sudah dilakukan, kalau terjadi ini, dia sudah paham ya bagaimana menghadapinya. Ya. Nah, ini siapa nanti? Ini ditambah aja nanti ya. Nah, ini kalau tidak ada value nanti ditambahin, diganti. Ini tadi ada yang nanya ya. Nah, kita sebut aja ini operation atau HSE yang ya, operation ya. Kemudian kategori apa nih? Nah, kategorinya apa nih? Kalau itu masalah ini masalah planning. Nah, ya. Oke, ini kritikal nggak? Kritikal ya. Harus kita lakukan ya. Oke. Nah, oke. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi ini ditambahkan lagi barir sebanyak mungkin. Apalagi barir lain. Barir itu kan 3 macam tadinya kan. Ada barir yang bersifat manusia, ada yang barir bersifat ini. Nah, bersifat ini, kemudian ada barir sifat engineering dan prosedur. Ada enggak kategori pembatasan kecepatan? Ada enggak? Kurangan kecepatan atau pengereman. Ya, misalnya aturan itu ya kecepatan, kalau kecepatan over, alarm itu kan. Nah, alarm batas kecepatan pada mobil. Oke. Ada lagi enggak yang lain? Inilah tentunya jadi Anda nanti sebagai orang K3 jadi tahu apa yang harus Anda kerjakan, apa yang harus Anda lakukan di dalam pencegahan kecelakaan. Dengan apa ini. Nah, apalagi? Baris berikutnya apalagi? Barisnya harus banyak nih. Ya, perlu enggak desain bus sehingga desain itu misalnya platnya kuat sehingga tahan benturan. Nah, desain tahan benturan. Enggak? Nah, di barir untuk menghadapi tadi. Kemudian, ya. Nah, oke. Jadi ini ada beberapa. Kemudian ada lagi barir lagi enggak? Darurat, emergency response. Nah, sehingga kalau ada yang cedera cepat dibantu gitu ya. Nah, itu. Nah, itu semuanya barir. Jadi kalau Anda sudah memiliki botai ini, Anda jadi tahu apa yang akan dikerjakan, apa yang harus kita kontrol, apa yang harus. Nah, hasil botai ini bisa nanti dipakai untuk pelatihan-pelatihan, gitu ya. Dipakai nanti untuk kita membuat pelatihan-pelatihan. Oke. Pak, boleh tanya, Pak? Boleh, silakan. Berarti pembuatan barrier ini tidak terbatas ya, Pak ya? Boleh kita sebanyak-banyaknya sampai kita ketemu potensial bahayanya ya, Pak? Iya. Barir kiri dan barir kanan kan. Jadi kan tidak ada batasnya, Pak ya? Batas sebanyak mungkin kita menggali lagi. Waduh, ini barir kita masih kurang nih. Tambah lagi supaya makin aman kan? Ya. Dan makin aman. Nah, nanti tentu di barir ini nanti Anda akan membuat mana yang kritikal, mana yang tidak kritikal. Makanya di sini disebutkan kalau tidak kritikal, ngapain Anda pasang barir, ya kan? Atau diabaikan, misalnya gitu. Anda sudah ngitung barirnya ini, tapi Anda melihat barir ini kategorinya kritikal apa enggak ini? Nah, kan disebutnya kritikali. Enggak kritikali itu ada medium aja, ya udah berarti kita enggak begitu penting, enggak ada masalah nih, ya. Jadi kita bisa melihat mana yang penting, mana yang enggak penting. Ini medium, ada yang high. Nah, kalau yang high ini berarti harus betul-betul terpenuhi nih, ya gitu. Oke, jelas. Jelas. Jelas ya. Nah, nggak susah kan bikin botai? Gampang. Ada pertanyaan lagi. Nah, botai ini bisa dipakai untuk apa saja, macam-macam bisa dipakai untuk bikin botai ini. Ya, nanti saya contoh botai.
Nah, yang penting setelah botai Anda ini selesai, kita lanjut ke mengisi yang tahap berikutnya. Tahap berikutnya di botai apa? Escalating factor. Ya kan? Escalating factor. Nah, escalating factor itu apa kemarin? Sesuatu yang mengakibatkan barrier ini tidak berfungsi. Nah, atau tidak efektif barrier tadi. Dinamakan escalating factor. Nah, kita bicara sekarang mengenai barrier ini, usia ban ini. Nah, ban KW ini, misalnya bannya ternyata banyak KW. Kita cari apa yang menjadi escalating faktornya. Nah, yang berpengaruh di sini adalah prosedur pembelian, betul? Ya. Purchasing. Purchasing. Nah, ini sangat kritikal nih. Ya, ini yang sebagai escalating faktor. Kalau pembeliannya tidak ada peraturan, terjadilah ini. Nah, ini juga ada bariernya. Nah, apa bariernya? Apa bariernya itu? Ya, ingin barang murah misalnya, ingin harga murah. Nah, ini jadi barrier. Jadi kita perhatikan nanti, ya. Nah, itu. Jadi udah kelihatan tuh. Jadi semuanya ini sangat mendalam. Jadi kalau bikin botai itu ya dapat satu botai 1 minggu aja udah luar biasa ya kalau bisa satu botai. Nah, mengulukan yang mendalam seperti ini. Tapi ini menjadi jangan Anda lihat sebagai beban karena ini adalah belajar. Dengan membuat botai, ilmu Anda akan nambah. Anda jadi pinter tentu bahaya, Anda jadi dokter spesialis gitulah. Dengan Anda membuat botai ini. Jadi Anda tahu betul pendalaman penyakit itu. Penyakit saraf, penyakit ini, Anda tahu semua. Itu ya. Oke, ini. Oke. Nah, sekarang setelah botai ini selesai, apa yang perlu tadi kita buat? Nah, kita kan nanti perlu membuat laporan. Kalau buat laporan, Anda klik aja ini. Tool ini. Tool. Ini ada report. Anda ketik report. Report ini macam-macam yang Anda bisa buat. Apa maunya apa aja Anda. Atau Anda bicara barrier aja. Anda bikin laporan mengenai barrier. Apa jenis barrier yang ada. Anda bisa mengenai apa yang Anda buat laporannya boleh. Nah, tapi saya biasanya cukup laporan yang saya buat itu adalah register. Nah, ini. DIC ini, nah agar register komplit ini biasa saya pakai ini agar banyak model laporan ya kita mau apa. Nah, keluar laporan selesai udah tugas kita udah selesai dah laporannya. Nggak kelihatan Pak laporan. Ya karena tadi kan kita belum isinya belum banyak tadi. Ya, nanti kan yang kita isi masih kosong tadi, jadi keluarnya masih sedikit, ya. Tapi kita lihat nanti, botai grup, bersangkutan umum, ban depan pecah, ya. Pertama kondisi ban, bannya KW, usia ban itu. Nah ini, karena kan tadi belum selesai isinya kita, ya. Belum tampil Pak laporan. Oh nggak tampil. Ya. Masih blank, Pak. Nah, udah kelihatan. Nah, ya. Ini nggak kelihatan? Belum tampil, Pak. Belum terlihat, Pak. Oke. Share screen-nya perlu diganti kayaknya Pak Satman. Iya nih, nah bisa dibuka duluan. Nah ini, kelihatan ya? Sudah. Nah, sudah Pak. Contoh laporan. Nah, laporannya terjadi.
Nah, di laporan ini jadi ini sudah kayak gini. Nanti kalau biasanya saya tunjukkan kalau saya bikin gini, ini kalau sudah selesai botai, nanti bisa kita tuangkan dalam bentuk apa nanti. Oke. Nah, sekarang saya ngasih contoh-contoh aja ya yang pernah saya buat ya. Oke. Yang pipa. Dan nanti terus saja Anda latihan sambil itu kalau ada yang mau tanyakan boleh. Ya. Ada yang mau tanya? Mau tanyakan? Ini kelihatan layarnya? Kelihatan Belum, layar? Pak. Oh, belum share ya. Sudah cetak? Sudah. Cetak ya? Oke. Nah, ini kan Anda sudah tahu ya bagaimana kita memulai botai. Mulai dari satu dulu, kemudian kita cari kiri kanan. Nah, kemudian kita cari setelah itu barir kiri kanan. Nah, setelah selesai barir, nanti kita masuk mencari escalating factor. Ya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh yang sudah jadi. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Jadi banyak nih saya membuat botai. Ini contohnya aja botai pengukuran fondasi. Nah, ya kan? Apa enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini waktu ada kasus jembatan layang roboh dulu ya, kan? Nah, saya bikin botai, iseng-iseng aja, terus saya jadi tahu kalau nanti bicara, oh kita jadi tahu, jadi bahan lesson plan. Nah, dari hasilnya ini kita menganalisa gitu ya. Nah, kejadian proyek jalan layang, fondasi roboh. Nah, saya bikin botainya. Nah, dari botai. Kenapa terjadi roboh? Nah, kita jadi tahu, ya. Tanya saja ini, kenapa beban kelebihan, overload, ya, penyangga tidak kuat menahan beban, ya. Tanya external impact, misalnya kena benturan, tidak roboh, kemudian karena human error, kesalahan manusianya, waktu dia ngecor. Nah, kemudian ada faktor alam lingkungan, misalnya cuaca atau kondisi tanah dan sebagainya. Ini contoh aja ya latihan itu. Ini saya iseng-iseng aja bikin, selalu saya buat gitu supaya botainya tidak lupa-lupa gitu. Jadi selalu saya rutin kalau ada apa-apa saya bikin botai untuk nambah kuat. Nah, kita kuat. Nanti kalau terjadi roboh kemarin dampaknya konstruksi roboh, manusia cedera, pekerjaan berhenti, gangguan teknis, gangguan lingkungan. Nah, ini daripada kasus fondasi roboh. Nah, dari situ dapat kita cari barirnya. Ini barirnya banyak tuh, ya. Nah, itu barirnya. Contoh aja ya, contoh
yang bisa kita olah dengan bonsai. Contoh ini. Jadi beban kelebihan. Kenapa beban kelebihan? Desain kekuatan penyanggaannya, pengaturan aliran semen, ya, kemudian SOP pengecoran, sertifikat dari profesional yang melakukan pekerjaan pengecoran, ya, kemudian sertifikat kontraktor manajemen, jadi dia pakai kontraktor gitu ya, kemudian adanya JSA sebelum mulai kerja, itu salah satu barrier kan, ini semua jadi barrier. Kalau ada SOP-nya ada, mungkin tidak jadi terjadi itu. Atau orangnya punya sertifikat, ya, atau juga kontraktornya dikelola, kontraktornya kerja itu, atau dibuat JSA sebelumnya, itu salah satu barrier. Nah, ini jadi barrier semua nih. Jadi kalau barrier ini Anda buat list, semua orang mau ngecor, nah itu jadi checklist. Ini cek dulu desain oke, pengaturan tenaga oke, nah ini nanti jadi checklist. Ya, jadi checklist. Oke, nah ke kanan juga barriernya banyak sekali. Nah, banyak sekali. Apa yang harus disiapkan kalau dia ngecor? Nah, perlu tanggap darurat, perlu peralatan cadangan, perlu jarak aman dengan kegiatan berdekatan, APD untuk semua pekerja, ya, menyiapkan BCP-nya, tanggap darurat, kalau terjadi kecelakaan berhenti dan sebagainya. Menyiapkan petugas lapangan, keamanan, pengaturan lalu lintas, tanggap darurat. Jadi banyak ya yang bisa kita lakukan. Ada teman-teman lihat ini? Manfaat enggak menurut Anda dibuat seperti ini? Bagus ini Pak. Sangat bermanfaat Pak. Iya, jadi dengan membuat botai itu simpel, Pak. Pembacanya lebih simpel. Sederhana aja. Jadi pintar Anda membuat botai adalah Anda yang ada di lapangan sendiri. Sedangkan saya buat botai kan saya bukan tukang ngecor. Nah, saya kan beda. Tapi kalau Anda yang udah ngecor, Anda membuat botai ngecor, Anda kan lebih tinggi. Bahasanya lebih sederhana, Pak. Iya, betul. Nah, oke, ini kan cuma contoh aja. Nah, contoh lagi. Ini contoh lagi. Kalau terjadi kecelakaan, terus saya juga bikin botai. Botai. Nah, kalau ada kecelakaan nih, misalnya kecelakaan jadi barang, kecelakaan di pelintasan. Nah, ini saya buat tuh. Nah, kecelakaan di pelintasan kereta api. Nah, itu ada botainya dulu saya buat. Pengecoran, ya. Kemudian kebakaran di jatuh barang dulu, pipa bocor. Terus saya buat kan jaringan gas, LPG plan. Nah, dia ada semua botainya. Pipa Balikpapan. Nah, ini coba Anda lihat nih. Nah, kasus Balikpapan itu saya kan investigator ke sana dulu. Nah, saya buat botainya dulu supaya nanti saya bikin laporan jadi enak. Jadi saya udah tahu gitu ya. Saya bikin botainya. Nah, ini kan yang jadi crude pipeline di bawah laut putus. Nah, loss containment. Kita nyebutnya isunya bocor kan, pipanya bocor. Nah, pipanya bocor. Kenapa pipa di bawah laut bisa bocor? Nah, nanti saya buatlah ini. Ya. Nah, ini isunya nih. Nah, Pak. Jadi yang investigasi Anda, botai ini dapat Anda pakai sebagai alat investigasi. Bagaimana menginvestigasi, kita buatkan secara detail gitu ya. Dari hasil temuan-temuan kita, nah kita tuangkan ke sini. Sehingga akan jadi seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu kita buat ininya. Kenapa terjadi pipa bocor ini macam-macam dia kena eksternal. Saya fokus tadinya nih mengenai masalah eksternal karena kan kita udah ketahuan penyebabnya yaitu kena kapal di jangkar kapal. Jadi saya fokus ke sini. Ya. Nah, ini ketahuan dah. Kita buat apa yang perlu. Ya, supaya tidak disenggol kapal lagi. Kita perlu ada barirnya, external protection, semen lain pada pipanya. Nah, ya, nah, ini apa? Bagus apa enggak? Kita lihat sini, sudah ada belum?
Acceptannya sudah ada yang sudah. Safe area for anchored, jadi kapalnya daerah aman untuk ngecor, untuk apa? Untuk labuh jangkar. Ada rambu-rambu, city sign-nya, ada city patrol, ada ESD dan sebagainya. Jadi bisa kita buat semua botai itu dengan untuk keperluan apa saja. Jadi tidak semata-mata untuk ini, tapi bisa kita botai juga. Ya. Nah, kita lihat lagi. Oke. Ada pertanyaan? Kalau Haji tadi sudah tahu ya. Nah, Haji. Oke. Nah, ini contoh aja. Kita bikin terjadi kebocoran gas di dapur. Bocoran pipa gas di dalam rumah. Ya, jadi pipa jaringan gas, ada pipa di dalam rumah bocor. Karena ada kejadian dulu ya di Bogor meledak itu ya. Jadi kami investigasi juga, saya buat dulu botainya. Saya buat botainya. Kenapa sampai itu? Nah, bagaimana mencegahnya? Nah, jadi pipa bocor di dalam rumah, kenapa? Penyebabnya pipa saluran gas bocor, pipa saluran gasnya bocor, sambungan ke kompor putus atau lepas, ya, kompornya bocor atau rusak, atau juga salah operasi penggunanya yang salah. Nah, ini dampaknya kalau terjadi bocor apa? Terjadi bocor akan gas menyebar dalam rumah, tidak terjadi kebakaran. Gas bocor terjadi kebakaran. Cedera manusia, kemudian kerusakan material. Nah, ini kita buat sini, ya. Oke, dari situ kita buat, kita cari apa barirnya. Wah, barirnya banyak banget, ya. Nah, barir, buat barirnya. Oke, nah kita bicara salah satu aja, kita lihat barirnya kan banyak nih barirnya. Pipa saluran gas bocor. Nah, apa yang menjadi kuncinya? Kualitas pipa harus bagus, teknik pemasangan dan penyambungan, nah, pengawasan oleh pengguna, ada enggak penggunanya ngawasin pipanya, sertifikat kelaikan oleh PGN. Nah, ini kalau pipanya pipa PGN ya, atau apa, jadi enggak boleh sembarangan orang ngisi pipa, harus ada sertifikat misalnya gini ya. Kalau memang belum ada ya kita ajukan nanti, harus perlu Pak. Kalau pipa-pipa yang dipasang di perumahan itu harus ada sertifikatnya, nggak sembarangan orang nyambung, misalnya juga kayak listrik ya di rumah sembarangan gitu ya. Pipa saluran gas patah, nah, kualitas peralatan, pemeriksaan berkala, sertifikat kelaikan dan sebagainya. Ini bisa sama, enggak apa-apa. Oke, udah kira-kira sudah kelihatan gimana cara membuat botai? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Mirip fishbone, Pak ya? Iya, fishbone. Kalau fishbone kan tidak detail seperti ini. Fishbone kan prinsipnya mungkin dari fishbone, tapi di botai diperdalam, diinikan lagi. Ya. Ya. Betul, Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak, izin tanya Pak, berarti botai ini sebelah kiri kita cari penyebabnya, kemudian sebelah kanan kita cari akibatnya ya Pak? Betul. Sebelah kiri, terus kita buat, ya. Kita buat jadi penyebabnya itu satu item penyebab, satu item lagi akibat, satu item lagi penyebab, satu item lagi akibat. Jadi seperti itu Pak ya? Itu yang dianggap botai tidak terbatas untuk kita mencari penyebab dan akibat ya Pak? Ya. Ya, jadi botai itu kita betul-betul melakukan ininya ya, melakukan. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Bu Putri. Jadi botai itu sederhana sebetulnya. Ke kiri adalah likelihood, ke kanan adalah severity. Ya, likelihood. Nah, kita dengan mencari likelihood itu apa saja yang kemungkinan sebagai penyebabnya.
Nah, untuk setiap penyebab itu kita pasang namanya barrier kan. Kemarin kita bahas minggu lalu ya. Barrier manajemen tuh barriernya. Nah, barrier itulah kata kuncinya. Nah, maka di barrier itu dicari lagi di barrier itu. Misalnya kenapa barrier tadi tidak berfungsi? Apa sebenarnya namanya oscillating faktornya? Apa? Sehingga kita tahu kenapa barrier kita gagal. Kenapa alarm tidak berbunyi misalnya? Apa penyebabnya? Itu ya. Kenapa misalnya sistem rem dauratnya tidak berfungsi? Nah, itu kita lihat ke situ. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ini kalau latihan itu dengan ini agak susah saya ngajarinnya ya. Kalau di kelas kita bisa langsung sama-sama ngerjainnya. Enak ini Pak, mudah dipelajari. Bagus. Terima kasih. Iya, ini paling bagus. Saya udah 2014 ngembangin. Saya ajarin di kampus, semua saya ajarin mahasiswa, tapi kok enggak ada yang sudah saya bikin. Saya kasih training di perusahaan-perusahaan minyak, tapi nggak jalan. Heran saya juga, nggak tahu lah. Coba sayang aplikasinya berbatas Aduh. Nah, itu mungkin perbedaannya karena harus dibeli ya. Saya juga dulu beli. Kalau perusahaan nggak ada masalah lah ya perusahaan. Kalau kita pribadi nggak kuat. Maka kalau kita pribadi pakai aja yang trial itu. Nah, kamu ikut trial, kerjain. Sehari penuh kerjain, udah selesai. Yang penting sudah di print, sudah ketahuan kan hasilnya, tidak perlu lagi softwarenya. Tapi kalau untuk perusahaan, ya sebaiknya punya software, dibeli softwarenya, masa perusahaan tidak mampu, ya kan? Mahal ya Pak ya harganya ya Pak. Nah, saya aja dulu. Enggak. Kalau saya beli itu dulu ya saya beli udah 10 tahun yang lalu, sekitar $1.500 itulah dulu. Lumayan ya. Iya, kalau pribadi lumayan. Kalau mestinya perusahaan banyak yang udah beli itu. Pertamina semua punya botai. Petronas tuh punya botai semua pakai teknik botai semuanya. Ya. Pak Suhatman Pak, mau tanya Pak. Pak, itu kan tadi untuk biayanya kan itu sekitar $1.500 ya Pak. Iya. Nah, itu tahu sekarang ya, saya udah lama. Oke, iya. Kalau dulu kan segitu ya Pak ya. Kalau itu ada expired date-nya nggak Pak? Karena kan kalau kayak ada waktu itu saya kena biaya maintenance untuk 3 tahunan itu kan, terus itu bisa di extend terus. Itu aja ada semacam software ya Pak. Jadi kita punya hak lisensi makai gitu. Upgrade softwarenya Pak ya? Ya, upgrade software terus itu. Sama setiap ada training saya selalu diundang online training sama dia karena sudah jadi member gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh Pak, saya tanya Pak. Kalau ini Bouti ini Pak, mungkin kalau biasa kita kan mengidentifikasi dan membuat rating terhadap resiko atau ini Pak ya, itu pakai Excel biasa gitu Pak. Nah, kalau ini apa mungkin ada kekurangannya Pak? Kenapa mungkin kurang ini gitu ya Pak ya? Agak sulit selain karena harga tadi, harga ininya Pak. Ini kelihatan enggak? Layar kelihatan? Kelihatan Pak. Saya bikinkan untuk PGN jaringan gas kota ya. Nah, ini saya buatin botainya. Kalau saya buatin botai ini, saya buatkan seperti ini, menarik tidak bagi orang? Anda pasang aja di control room seperti ini, kan orang jadi tahu semuanya mengenai apa kejadian di tempat Anda ini ada bahaya pompa rusak, nah, dipajang di control room seperti ini. Jadi semua operator tuh jadi paham. Jadi botai ini pakai sebagai alat pelatihan, alat pembinaan kepada operator kita, kepada semua. Kalau terjadi kecelakaan terjadi ini, kita lihat aja satu-satu. Mana nih barrier yang tidak jalan? Gampang kan? Ayo. Mana barrier yang nggak jalan nih sehingga terjadi ini? Nah, itu. Jadi ini kelihatannya ini Pak ya, keuntungannya karena visualisasi. Mungkin kalau Excel biasa kan tulisan ya, Pak. Ini kan ini visualisasi gitu. Ya, double bisa divisualisasikan. Kalau Anda mau cetak jadi cetakan, tadi ada di print kan, bisa dicetak tadi kan. Nah, tadi tentunya Excel juga. Ini lebih menarik loh Pak, daripada ngisi Excel kan udah mumet, baris-baris nggak
Nyalain, pusing. Mungkin kalau Excel itu ini Pak, mungkin kalau Excel itu apa namanya user friendly langsung di kalau ini ya itu tadi saya bilang mungkin bagi yang sudah ini sih mungkin ini sama kayak ini Pak prinsip five why dan how itu kan Pak itu hampir sama kayak gitu. Makanya ini sama itu. Ini juga sama ke situ kan mencari why segala gitu ya. Tapi dipelajari aja, Anda buka aja di YouTube di apa botai pelajarin aja langsung ya, banyak tuh. Banyak di mana di Google juga botai, segi iris, atau nanti bisa belajar apa kelebihan botai, apa kekurangannya. Jadi botai ini banyak dipakai waktu ada bencana di Teluk Meksiko aja tuh mereka pakai botai ini namanya barrier management mencari penyebabnya. Ya. Nah, tapi kalau nanti ini mungkin kalau kita lihat dari visualnya lebih mudah untuk menginvestigasi penyebab dan akibat. Walaupun itu operator sekalipun yang mungkin tidak banyak memahami tentang hirak atau apa namanya tentang masalah potensi bahaya, mereka akan lebih gampang membacanya Pak ya. Seperti itu ya kelihatannya Pak. Memudahkan untuk kita. Memudahkan ya, lebih memudahkan. Jadi ya betul. Lebih membumi gitu loh, lebih membumi. Apalagi ditampilkan semua sih membuat botai ini kalau bisa dilibatkan operator juga ikut di dalam batu nyusun botai. Betul Pak. Jadi ini saya sepakat tadi Pak, kalau kita ngelihat pakai Excel itu kan agak sedikit lebih ribet ya dalam tanda petik. Kalau kita jelaskan ke operator juga mereka akan sulit membacanya. Tapi kalau dengan visual seperti ini mereka akan mudah melihatnya satu baris. Oh ini penyebabnya ini, oh akibatnya ini gitu. Jadi mana yang nggak jalan terlihat di botai ini dengan jelas gitu loh Pak ya. Buat aja Anda sederhana aja nantilah. Pompa bocor, nah coba aja jadikan botainya. Ada yang tahu ya. Atau buat pompa, kenapa pompa sampai bocor? Nah, ini kalau bocor dampaknya ini loh, kita bahan training kan. Hati-hati loh Pak, kalau pompa kita bocor, nah, ini dampaknya ini. Jadi dia jadi paham, ya gitu. Ya betul Pak. Tapi kelihatannya Pak, sorry Pak, saya lihat ininya apa ya, cuman satu risk ya Pak ya. Artinya tadi ini saya lihat nih, loss containment gas bocor misalnya gitu. Nah ini kan kalau di ya konvensional Excel itu kan bisa bermacam-macam itu ya Pak ya. Cuman memang nggak ketemu akarnya seperti ini Pak gitu. Ini kan lebih ketemu ini akarnya ini. Juga kan misalnya pompa. Kayak mobil tadi lah. Mobil tadi kan banyak kita buat eventnya. Ban pecah. Atau juga misalnya baterai meledak. Kemudian kasus lain remnya blong. Kan macam-macam. Pompa juga macam-macam. Pompanya bocor. Nah, pompanya ini. Jadi makanya dengan botai ini berbagai-bagai penyakit bisa kita analisa, kita olah gitu. Itu kelebihannya. Ya. Jadi lebih spesifik. Misalnya bicara tangki saja, tangki itu banyak tuh eventnya. Bisa tangkinya overfilling, bisa tangkinya loss containment, bisa dianggap juga tangkinya tiba-tiba bisa merpetir. Kenapa bisa merpetir? Nah, kalau ada botolnya kan nggak terulang bisa merpetir, bisa balik bisa merpetir itu kan. Kalau kita sudah dibuat botainya, jadi kita tahu apa yang perlu kita amankan di dalam menghadapi tangki bisa merpetir misalnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti bagusnya ini kita buatkan checklistnya ini guru ya? Iya, nanti kalau Anda sudah membuat botai seperti ini, dari botai ini Anda buatlah checklist dari barirnya semua. Kan tadi sudah bisa di print kan? Betul. Nah, checklist itu perlu diaman, checklist saja, checklist ini harus dijaga gitu. Ya, tinggal kita main conteng-conteng itu, tapi kita ikut sertakan dengan operatornya ini. Begitu, Guru. Kita udah aman apa enggak nih gitu. Baru kita udah aman. Iya, sekarang latihan dulu lah, coba ya. Nanti kalau nanti mau lagi, kapan-kapan nanti coba lagi. Anda yang sudah membuat, tayangkan nanti kita review sama-sama, gitu ya. Nah, itu ya Pak Dasri ya. Berhubungan sama Pak Dasri dulu ya. Sotman. Ya. Izin tanya Pak. Oke, silakan.
Ya Pak, terima kasih. Itu untuk menentukan penyebab itu Pak, itu berdasarkan asumsi kita atau memang ada landasan teorinya Pak? Ada konsep barrier management kan. Barrier management itu penyebab itu kan menggunakan teori Swiss cheese tadi. Di dalam Swiss cheese itu ada nanti kalau baca di buku saya yang mengenai buku Processity itu. Nah, jadi jenis-jenis barrier itu apa saja? Ada barrier yang bersifat hardware, ada yang bersifat software, ada yang bersifat prosedur, ada yang sifat human. Jadi barrier itu macam-macam. Barrier itu juga bisa dinilai efektivitasnya barrier itu. Maka di sana tadi ditentukan kan barrier itu kritikal apa enggak, barrier itu efektif apa enggak. Nah, itu ada gitu ya. Ada teorinya ada ya kalau mau lebih dalam. Silakan. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sotman ya atas sharingnya ya yang luar biasa. Ya memang kalau kita mau clearkan malam ini rekan-rekan semua Bapak Ibu tidak bisa ya, apalagi proses dalam penggunaan bote ini memang membutuhkan waktu yang artinya proses untuk pembelajaran. Apalagi kita beberapa orang yang tidak langsung melakukan prakteknya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sotman, silahkan ya aplikasi sudah kita sharing kepada itu berlaku sampai tanggal 6 ya. September ya. 6 Pak. 6 September. Nah, coba teman-kawan bikin bote yang sederhana aja yang ada di tempat Anda, misalnya pompa rusak atau apa buat aja bote. Nanti kalau ada kesempatan lagi next time, nah Anda tinggal nyajikan, tunjukkan hasilnya, kita diskusi bersama. Gitu. Kecelakaan di tambang bagus nih Pak. Bagus banget tambang. Laptop saya harus di-upgrade lagi nih Pak. Kemarin tadi sore saya coba nggak bisa kebuka programnya. Oke, harus sempat semua. ketik 7. Ya. Kami yakin dan percaya masih banyak akan didiskusikan pada malam hari ini, namun waktu yang sudah mengakhiri kita ya, sudah jam 9 lewat dan Pak Suhatman juga belum begitu fit normal ya, karena saat ini juga karena apa namanya memang kondisinya hanya memaksakan kondisi beliau berkesempatan hadir pada malam ini karena beliau juga sudah menyiapkan waktu buat kita semua. Ya sehingga bisa bilang memaksakan waktu untuk berbagi ya terhadap kita semua. Silakan rekan-rekan yang memang masih mau menggeluti, mau belajar banyak terkait dengan boti ya, kita masih ada kesempatan aplikasi sampai tanggal 5 September atau tanggal 6 September. Silakan digunakan, silakan dicoba-coba. Kalau memang masih membutuhkan nanti pelatihan secara intensif ya, bisa kita atur ulang agendanya. Ya, namun mudah-mudahan ya apa yang kita belajari selama 2 minggu ini ya, 2 kali pertemuan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan insya Amin. depan atau di waktu akan datang kita akan mengangkat materi-materi yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Suhatman atas kesempatan sudah berbagi. Dan rekan-rekan kita akan masuk pada pengisian daftar hadir. Namun sebelum kita akan membagikan daftar hadir, mari kita foto bersama. Silakan semuanya membuka kamera. Oke. Oke, silakan buka kamera ya. Tunjukkan ganteng dan cantik Anda. Wah, mantap ini Pak Dir. Oke, Bapak dan Ibu mohon untuk tidak chatting dulu sementara waktu ya, agar tidak tampil-tampil terus ini di layar. Diisir dulu Pak, diisir Pak. Siap. 1, 2, 3. Aduh, ini chatting saya lock dulu chattingnya ya. Ini saya lock dulu. Agar tidak. Oke, 1, 2, 3 ya. Tunjukkan senyumnya. 1, 2, 3. Wah, ini alhamdulillah banyak sekali nih yang belajar ya bersama bareng-bareng nih. Semoga bermanfaat semua.
Bapak dan Ibu, ini adalah media untuk berbagi. Jika ada yang pengen berbagi ya, berbagi ilmu ya, silakan, inilah tempatnya di Seminar Kita ID. Insya Allah kita akan fasilitasi ya agar ada kesempatan, ada waktu buat rekan-rekan semua yang mempunyai profesi yang biasa mengajar gitu ya, kita bisa gunakan waktu itu. Oke, terima kasih Pak Suatman. Jika ingin lanjut istirahat Pak, silakan istirahat ya. Kami akan melanjutkan dengan teman-teman semua untuk berbagi dan terima kasih banyak Guru. Oke, rekan-rekan semua yang mau mengisi daftar hadir jangan keluar ya. Ini kami akan memberikan daftar hadir. Siap hadir. Oke, daftar hadir kami bagi di chat ya. Tolong jangan ada yang isi chat dulu. Dan rekan-rekan yang menggunakan barcode scanner ya, izin kami bagi di ya. Jadi silakan rekan-rekan ya, jangan tolong diisi daftar hadirnya. Tolong di